Welcome back to Ghazalis Family. Nah, sekarang ini kita mau menceritakan tentang kehidupan setelah menikah dan sebelum menikah. Kebalik ya? Oke, video kali ini kita akan menceritakan life after marriage and have baby. Jadi, kita nikah tuh di tanggal 27 Oktober 2016. Jadi, tahun ini sudah memasuki sedang berjalan menuju ke 4 tahunnya. Iya. Nah, dulu itu pas mau menikah akunya umur 23 tahun Dan Mela tuh umur 18 tahun. Itu masih terbilang muda ya, dan masih labil-labilnya kalau di usia ABG. itu kan aturannya kan itu kan baru tamat SMA ya. Iya. Tamat SMA dan langsung nikah. Nah, singkat cerita, perjuangan kita menikah itu mungkin banyak banget ya perjuangannya, seperti bertentangan sama orang tua. Terus belum lagi kita ada berantem juga, karena mungkin pertentangan sama orang tua tuh bikin kita tuh kayak labil gitu kan. Apalagi usia kita kan masih muda. Tapi alhamdulillah semua terlewatkan karena Allah memang udah takdirnya ya gitu ya, memang menjadikan kita tuh jodoh. Dulu sempat menyerah juga dulu ya. Iya. Di pas orang tua nggak setuju, apalagi orang tua dari Melanya itu, akunya kan di Pekanbaru, Melanya di Tegal gitu. Jadi orang tua Mela agak keberatan kalau akunya bawa Melanya ke Pekanbaru, dan itu kejauhan, dan orang tuanya nggak mau jauh dari anaknya, apalagi Mela ini udah anak pertama cewek gitu kan. Jadi karena alhamdulillah Allah telah mengizinkan kita untuk ibadah, akhirnya kita berjuang sama-sama dari nol. Dari mulai kita memang bener-bener susah sama sekali, pokoknya susah lah. Abang juga pada saat itu masih kuliah ya Bang ya? Ya, masih kuliah semester akhir. Semester akhir. Dan itu aku ngambil cuti 2 tahun. 2 2 tahun ya. Kok 2 tahun 2 bulan enggak? Kok 2 bulan? Oh iya, ambil cuti sampai 2 tahun. Dulu itu, nah itu kan udah terlewatkan tuh masa-masa sulit untuk menikah. Nah, itu cobaan yang ngeri banget, dari orang tua, materi, sama batin. Nah itu dites banget. Dan alhamdulillah pernikahan kita tuh kan berjalan 1 tahun, tapi kita masih belum punya anak ya pada saat itu ya. Ya, pertama pas awal puasa kita dikasih kepercayaan, cuman memang akhirnya keguguran. Itu pas awal puasa. Awal puasa tahun 2017 apa ya? Awal puasa tahun 2017. Nggak ada cica dong. Jadi pada saat itu udah keguguran 1 kali. Terus pas jalan 1 tahun kita memang nggak ada punya baby. Dan di tahun berikutnya akhirnya kita dikasih kepercayaan lagi sama Allah, dan kita jaga baik-baik. Itu tuh memang sampai kita ngeluarin uang buat periksa, beli obat penguat kandungan gitu, karena memang aku pribadi mati-matian lah istilahnya mempertahankan kehamilan yang kedua ini gitu. Karena soalnya udah ada trauma di kehamilan pertama itu gugur, dan kata dokternya itu dulu kegugurannya karena kandungannya lemah. Jadi pas kehamilan kedua mati-matian deh, bolak-balik seminggu itu ada seminggu sekali ke dokter cek, itu minggu berikutnya cek lagi, terus minta konsultasi dokter khusus kandungan. Dan itu bukan di rumah sakit kayak misalnya rumah sakitnya itu kayak ada spesialis lain, bukan, itu rumah sakitnya memang khusus untuk ibu dan anak. Nah situ kami lumayan juga sih biayanya lumayan juga, karena memang demi anak pertama, demi
kandungan kedua ini lah kita memang sampai harus menjaga kali, tapi alhamdulillah akhirnya Allah mengizinkan anak kedua kita lahir. Alhamdulillah. Wah, anak ayah. Ini dia. Dadah dulu, dadah. Hai. Hai. Namaku. Iya. Nah, ini dia anak ya, anak pertama, kehamilan kedua. Dan juga sempat adik tuh hamil lagi ya sesudah itu. Dan itu Fatih ini lahirnya itu sesar itu dibelah. Nah, jarak antara kehamilan kedua dan ketiga itu 8 bulan ya? Hampir 6 bulan ya kalau nggak, pokoknya deket banget lah antara 6 sampai 8 bulan itu lah. Nah, itu kan keadaannya kehamilan itu lukanya belum kering ya. Dan juga gerak-gerakan tertentu itu mungkin pasti sakit gitu kan. Jadi pada saat kehamilan yang ketiga ini memang menyiksa banget sih, karena pertama periksa ke klinik terdekat. Awalnya tuh cuma dibilang mah kamu aja, karena memang hamilnya menyakitkan banget. Nah pas itu akhirnya dirujuk ke puskesmas di Pekanbaru dan di tes pack akhirnya positif. Tapi kenapa menyakitkan kali kehamilannya gitu loh, nggak kayak biasanya. Jadi pada saat itu akhirnya kita mau rencana USG di rumah sakit, tapi nggak ada janinnya. Rumah sakit yang sebelumnya ya, rumah sakit yang sebelumnya kita melahirkan baby Al, itu kita USG di situ dan memang nggak ada janinnya sama sekali. Dan itu rasanya terpukul banget. Iya. Padahal udah seneng gitu. Oh, alhamdulillah anak kedua gitu ya. Ternyata Allah berkata lain. Dan kita dikasih cobaan lagi bahwasannya ini janin kosong. Iya. Nggak ada embrio ya. Iya, pokoknya itu. Janinnya kayak kosong itulah ya. Pokoknya memang benar-benar nggak ada sama sekali janin yang berkembang di dalam perut itu. Dan akhirnya dokter menyarankan untuk operasi lagi karena ternyata kehamilannya tuh kehamilan anggur ya, orang bilang tuh kehamilan anggur dan harus disesar lagi gitu. Jadi di hari itu juga USG, hari itu juga akhirnya operasi lagi untuk yang kedua kalinya. Memang rencananya anak pertama sama anak kedua ini kita pengen jaraknya tuh lebih panjang ya. Iya. Jadi kalau soal rezeki ya itu jangan takut. Kan kebanyakan nih orang kalau mau nikah itu mikirnya nanti aku kasih makan anakku apa ya, aku kasih makan istri aku apa ya. Itu jangan takut, percaya bahwasannya yang maha kuasa itu akan memberi rezeki bagi orang yang sudah menikah. Untuk masalah rezeki kita berdua, alhamdulillah Allah selalu mencukupi, nggak pernah kayak ngerasa kurang. Intinya bersyukur aja sih. Iya, dan juga untuk calon kepala rumah tangga itu jangan takut untuk menikah. Kalau ditakut-takutkan, kalau nunggu sukses itu nggak akan, itu lama. Sampai umur 40 tahun, 50 tahun pun kalau menunggu kata-kata sukses tuh agak kelamaan gitu ya. Tapi memang indahnya itu kita sukses bareng-bareng sih. Iya, sukses tuh diwujudkan bersama. Jadi kita tuh mulai dari nol. Iya. Aku teringat aja sih sama omongan abang yang bilang tujuan kita makan itu kan untuk kenyang ya gitu. Jadi apapun yang ada di rumah, selagi itu makanannya bisa layak dimakan, makan aja gitu, toh juga bakal kenyang. Kok kita nggak makan gitu sih ya? Jadi perjuangan kita nikah tuh di usia muda memang panjang banget sih, dan itu kita jadi lebih tahu seperti inilah orang tua kita dulu, seperti inilah orang tua kita yang melahirkan kita dulu. Jadi aku juga sekarang udah menjadi ibu, jadi kayak rasanya tuh tahu kayak gini ngelahirin anak gitu. Jadi relo sih. Dan juga akunya tahu juga itu jadi kepala rumah tangga itu nggak segampang yang kalian kira. Tapi ini bukan untuk
menciumkan nyali kalian mencurkan ya. nyali ya, bukan. Itu yang dimaksud. Yang susahnya mendidik anak. Peran seorang ayah itu dibutuhkan banget. Oke, jadi seperti itulah kehidupan kita. Walaupun kita nikah muda, tapi kita punya cara untuk bisa keluarga kita tuh harmonis, menghargai, nggak mengutamakan ego kita. Karena memang dari situ kita belajar ya, belajar untuk menjadi pribadi yang dewasa gitu. Nah, kalau bagi yang rumah tangganya itu penuh dengan emosi, misalnya kalian lagi marahan gitu. Nah, salah satu di antara suami dan istri itu harus ada yang ngalah. Nah, kita sebagai kepala rumah tangga tuh keseringan sih memang harus mengalah. Kalau misalkan udah berantem, itu jangan, kalau misalnya istrinya ada tinggi, kita ingatkan aja. Kalau kita nih panggilnya abang adek gitu ya. Kalau aku contohnya bilang, adek suaranya tuh jangan kuat-kuat, nanti dengar tetangga malu, kan gitu. Jadi otomatis istri yang lagi marah ini agak mereda gitu emosinya, karena nada kita tuh kan rendah gitu, rendah dengan lembut. Bilang jangan teriak-teriak. Setiap rumah tangga pasti ada yang berantem, nggak ada semulus jalan aspal gitu ya guys ya. Pasti ada yang berantem, ada yang berbeda pendapat, berbeda pikiran gitu. Tapi itulah namanya keluarga guys, rumah tangga itu menyatukan pemikiran yang berbeda. Dan juga kalau berpikir itu ambil di tengah-tengahnya aja. Kalau misalnya istri beda, suami beda, ambil tengah-tengahnya aja. Tengah-tengah yang terbaik gitu. Pikirkan sama-sama dan masa depan itu sama-sama. Jadi itu prinsip pernikahan kita. Kenapa bisa sampai langgeng, dan alhamdulillah kita udah menuju sampai 4 tahun pernikahan kita ya. Oke, sekian dari kami. Itu untuk tips kalian yang ragu untuk menikah dan cara memperawet pernikahan antara suami dan istri. Oke guys, semoga pengalaman kita ini bisa jadi pembelajaran buat kita sendiri dan juga buat kalian juga ya, karena ini adalah informasi untuk kalian juga yang di luar sana mau nikah muda. Ya, dadah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dan sebarin video ini ke sosial media kalian. Dadah. Dadah.